Di sebuah kafe, Kevin mengambil posisi duduk di sofa melingkup tempat di mana seorang gadis tengah terduduk sendirian. Gadis itu bernama Alita yang sedang menunggu sahabatnya yaitu Mekaira. Tumben banget pesan ice lemon dengan kadar asam tingkat 3. Bukannya seorang Alita itu tak suka yang asam-asam ya? Heran Kevin menatap Alita yang sudah menyeruput jus lemon tersebut. Alita meletakkan kembali gelas jus ke atas meja beralih menusuk pancake coklat dengan krim sus di dalamnya. Nggak tahu nih, tiba-tiba kepengen yang asam-asam. Kenapa? Sudah muak ya dengan kemanisan cinta suamimu? Jadi cari yang asam-asam biar seimbang. Canda Kevin ikut menyambar gelas jus apel lalu meminumnya. Kemanisan suamiku nggak akan ada yang nyimbangin kali. Mulai dah ngumbar cinta kalian lagi. Di depan orang jomblo abadi kayak gue. Yang dibalas kekehan kesenangan dari Alita. Makanya cepat punya pacar dan nikah. Kevin beralih mengambil kentang goreng dan memakannya. Bicara sih gampang, tapi kenyataannya tuh yang susah. Alita menatap pria berkemeja hitam di seberang sofa itu dengan tatapan kasihan. Dia tahu kalau Kevin sejak dulu sangat menyukai Mekaira. Namun gadis yang disukainya itu sama sekali nggak sadar akan perasaan Kevin. Oh ya, gue mau tanya, apa Caca ada cerita ke lo yang belum gue ketahui? Akhir-akhir ini sikap dia sedikit aneh. Sejenak Alita terdiam mengingat-ingat pembicaraan dengan Mekaira beberapa hari lalu mengenai Mekaira yang menjadi partner sandiwara dengan John. Apa aku boleh ya cerita ini ke Kevin? Batin Alita sedikit ragu untuk membuka mulut. Dia bimbang karena dia sangat tahu dengan sifat Kevin yang selalu menjadi penghalang bagi siapapun pria yang mendekati Mekaira. Tapi hubungan Caca dengan Kak John kan belum sedekat itu. Jadi tak apalah kalau Kevin tahu. Gumam Alita dalam hati memutuskan bercerita. Oi, gue tanya malah ngelamun. Udah dulu napa ngelamunin suamimu? Sekarang ini ada gue di hadapan lo, bukan si depan bucin. Tegur Kevin membuyarkan pikiran Alita. Alita sejenak berdehem sebelum melanjutkan berbicara dengan nada suara tenang namun serius. Sebenarnya saat ini Caca sedang menjadi pasangan Kak John. Seketika Kevin meletakkan gelas jus dengan gebrakan keras ke atas meja, membuat semua pengunjung seketika melirik ke arah meja mereka. Ya Tuhan, kaget Alita memegangi dada karena terkejut dengan reaksi Kevin yang tiba-tiba itu. Raut wajah Kevin terlihat menggelap berubah dingin. Tatapannya terasa dingin dan tajam menatap satu titik di meja. Lo bilang apa tadi? Pasangan si John? Maksud lo si Jonathan pengecut itu? Dia bertanya sedikit menekan berat penuh ketidaksukaan. Kamu kenapa, Pin? Jangan nakutin aku. Cicit Alita merasa takut akan ekspresi dan tatapan Kevin yang tak biasa dari biasanya. Setahu dia meskipun Kevin semarah-marahnya, dia tak pernah seperti saat ini. Kevin mendesah kasar menghempaskan kekesalan mengusap wajah secara kasar. Dia menatap Alita yang ketakutan dengan tatapan sedikit tenang tapi masih terlihat tajam dan dingin. Jawab gue, maksud lo apa bilang Caca jadi pasangan si Jonathan pengecut itu? Alita yang masih takut dengan tatapan Kevin. Dia memberanikan diri membuka bibir menjawab meski sedikit gemetar. Mereka tidak pacaran sungguhan kok. Alis Kevin tertaut menajam tak kalah tajam dari tatapannya. Maksud lo, kalau jelasin jangan setengah-setengah napa? Jangan bikin gue emosi Alita Kanza. Ya kamunya tenang dulu Pin. Kan aku jelasinnya juga jadi takut kalau kamunya langsung emosi kayak gini. Elak Alita mulai tenang kembali. Dia mengambil gelas jus dan menyeruput air jus untuk membasahi tenggorokan yang kering. Sorry, gue kelepasan. Gue hanya refleks aja pas denger Caca pasangan. Dan parahnya lagi sama si John. Kembali Kevin tersulut emosi saat menyebutkan nama pasangan dan John. Namun dia kembali tenang karena nggak mau lepas kendali lagi. Aku memang tahu kamu nggak suka kalau Caca deket dengan pria lain. Tapi jangan seperti ini terus dong Pin. Ingat kan saat terakhir kali kamu mukul orang sampai hampir dikeroyok gara-gara pria itu mencoba deket dengan Caca. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Caca marah banget kan sama kamu sampai seminggu loh. Untung kali ini Caca nggak ada di sini.
Kalau aja dia ada di sini, mungkin dia bakal marah lagi sama kamu. Lagi-lagi Kevin menghembuskan napas kasar, membuang kekesalan yang masih merayap meluap. Jadi, ceritain semuanya. Kenapa bisa caca gue? Maksud gue tentang pasangan sama si John itu. Alita menghirup udara sebelum dia memulai bercerita. Dan menceritakan yang dia tahu tentang Mekaira yang dipintai oleh Jonathan untuk bersandiwara menjadi pasangan, agar terhindar dari perjodohan yang sudah direncanakan oleh kedua orang tua John. Jadi begitu ceritanya. Ya intinya sih mereka hanya menjadi pasangan palsu, hanya sebatas partner untuk membantu. Setelah mendengar penuturan Alita, sejenak Kevin terdiam, entah dia memikirkan apa dalam isi kepalanya. Dia hanya menghela napas pelan dan sesekali alis dia berkerut tajam dengan sorot mata dingin menandakan saat ini dia sedang menahan kekesalan dan ketidaksukaan terhadap keputusan Mekaira yang mau saja menjadi pasangan sandiwara John. Tangan Kevin terkepal mengetat pada gelas jus yang tengah dicengkramnya. Mungkin jika saja gelas itu terbuat dari kaca kristal tipis, sudah pasti gelas tersebut telah hancur dan pecah. Untungnya gelas itu berbahan kaca sangat tebal, tahan dingin bukan tahan banting. Kenapa harus caca? Pertanyaan Kevin sedikit menekan geram. Aku juga nggak tahu, jawab Alita seucapnya karena takut melihat ekspresi Kevin mulai berubah menakutkan lagi. Mana mungkin aku bilang kalau ini usulan suamiku kan? Bisa-bisa Devan habis kena tinju sama si Kevin. Batin Alita yang tahu asal muasal masalah pertemuan Mekaira dan John. Brengsek. Umpatan Kevin menggeram frustasi. Hei, kenapa nih? Ada apa nih? Sampai-sampai si bawel ngumpat kasar gitu. Kagak enak tahu dibaca orang. Mekaira yang baru nongol langsung mengoceh dan mengambil duduk di samping pria yang tampak dia masih diselimuti kekesalan. Biasalah kalah taruhan bola. Alita menimpali menutupi kebenaran. Sontak tangan Mekaira terangkat mengusap pucuk kepala pria di samping kanannya itu dengan usapan ke anak kecil. Duh, kasihan si bawelku kalah lagi. Kevin menangkap tangan Mekaira membuat garis tersebut sedikit tersentak. Gue gak akan kalah. Bagaimanapun, gue akan menang dan harus menang, kata Kevin dengan tatapan serius menatap Mekaira. Yang dibalas kekalahan pelan dari bibir Mekaira sambil mengambil gelas air putih yang masih penuh dengan tangan sebelahnya. Iya deh, gue percaya Kevin Azka pasti menang. Karena gue tahu kalau si bawel ini tidak pernah mau kalah dari orang lain. Kevin menurunkan tangan Mekaira dari kepalanya dan membawa ke dalam genggaman. Dia masih menatap lekat pada gadis bernama Mekaira yang sudah asik memakan kentang goreng. Lo hanya milik gue, Cak, dan hanya harus melihat gue seorang. Sedangkan Mekaira tampak biasa saja atas perlakuan Kevin karena sudah biasa. Alita yang memperhatikan dan tahu segalanya hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali. Ingin rasanya dia menjitak kepala Mekaira untuk menyadarkan agar sedikit peka terhadap perasaan Kevin. Namun apalah daya, dia tidak mau merusak persahabatan mereka yang sudah dibangun sedari anak SMP sampai sekarang. Lid, ini jus punya siapa? Punya Kevin apa punya kamu? Tanya Mekaira menunjuk gelas jus lemon yang kelihatannya sangat asam. Punya aku, kamu mau? Dih, ogah. Sekali lihat aja aku langsung tahu kalau itu jus asam banget. Kedua bola mata Mekaira melirik ke setiap hidangan yang tersedia di atas meja dan tak menemukan gelas bagiannya. Tega deh, masa aku nggak dipesanin minum, hanya air putih saja. Kalau air bening gini sih di rumah juga banyak sebak. Keluhan Mekaira namun tetap meminum air bening tersebut. Kevin tersenyum mengusap gemas puncuk rambut Mekaira sembari beranjak berdiri. Oke deh, gue bikin morcelat sekarang. Duh, hatur thank you, Kang Mas Bawelku. Jangan lupa dikasih krimnya yang banyakan ya. Yang dibalas dengusan pelan dan senyuman dari Kevin. Padahal banyak karyawan di sini. Kasian banget dia, seorang owner turun tangan langsung jadi barista. Kalau sudah di depan kamu, Ca. Sindir Alita berharap Mekaira sedikit peka dengan perasaan Kevin. Namun namanya Mekaira orang terpolos dan tak pernah peka, jadi menganggap itu sebagai candaan. Habis minuman yang dia buat dengan orang lain yang buat sangat beda rasanya. Dan lumayan juga sih dapat bonus creamer coklat yang melimpah.
Helaan napas pelan dari bibir Alita merasa lelah atas ketidakpekaan Mikaira. Sudahlah, susah memang ngomong sama orang yang hanya makanan saja di pikirannya. Gumamnya pelan dan bersamaan itu ponselnya berbunyi. Suara dering ponsel dari dalam tas tangan warna putih milik Alita. Segera dia merogoh ponsel tersebut lalu sekejap kemudian langsung mengangkat panggilan tersebut setelah mengetahui siapa si penelpon. Iya Pan, kamu di kafe kan sayang? Suara pria terdengar merdu itu bertanya dari seberang. Sama Caca dan Kevin juga lagi ada di kafe. Aku lagi di jalan menuju ke sana. Kafe biasa kan sayang? Iya, hati-hati kalau lagi di jalan. See you, sayang. See you tuh. Lalu panggilan pun berakhir. Dari suamimu? Mikaira bertanya sambil mengambil sesendok dessert di piring kecil. Alita mengiyakan dengan anggukan lalu ikut juga menyendok dessert di piring kecil yang sama. Mikaira meletakkan garpu ke piring. Dia tampak meringis mendesis, terlihat jelas dia sedang kesakitan. Alita yang melihat merasa heran langsung bertanya, "Kenapa, Ca? Kamu sakit?" Yang dibalas gilingan kepala pelan. "Tidak apa, cuman ada sedikit lecet di kakiku aja sih." Alita melihat ke bagian bawah kaki Mikaira yang sedang melepaskan sepatu pantofel. Lagian kaki lagi luka gitu pakainya malah sepatu. Sendal kek? Soalnya aku kan gak punya sendal, Alita. Mikaira meraba bagian luka yang terbuka di belakang tumit kaki terlihat memerah dan sedikit berair. Melihat itu sontak Alita merunduk memeriksa luka tersebut. "Cak, sampai kayak gitu lukanya? Kamu kan seorang pekerja medis. Masa ngurus lukamu saja nggak bisa sih? Ini bisa bahaya tahu kalau dibiarin. Bisa tetanus dan kakimu diamputasi gimana?" Mikaira menepuk bibir merah Alita agar tak bicara lagi. "Kamu sembarangan kalau ngomong. Jangan nakutin ah." Terjeda sejenak, dia meletakkan kedua telapak kaki ke bawah meja dengan kaki diselonjorkan. "Lagian aku tuh bukan dokter umum, meskipun aku pekerja medis. Tapi pekerjaanku itu kan sebagai dukun beranak, bukan mengobati luka. Aku seorang dokter meskipun dokter anak sih, jadi percaya deh, Ca. Kamu harus obati kakimu dengan benar. Jangan sampai tetanus dan kakimu Lagi-lagi Mikaira langsung menyumpal mulut Alita. Kali ini dia memasukkan cupcake ke mulut itu sehingga gadis itu berhenti mengoceh. "Tenang saja sih, kakiku baik-baik saja. Aku sudah bersihin pakai antiseptik, juga diberi obat merah. Jadi tidak mungkin sampai harus diamputasi segala." Alita mengambil cupcake yang disumpalkan ke mulut dan mengunyah yang sudah tergigit. "Syukur deh kalau gitu. Tapi kenapa lukanya cukup parah begitu?" "Aku ajak rendam di bak air sabun cukup lama," jawab Mikaira simpel lalu mengambil goreng kentang dan memakannya. "Dih, pantes. Dasar bodoh." Suara pria dari arah belakang sofa yang diduduki mereka berdua. Sontak membuat kedua wanita itu menoleh ke belakang.